Bu Devi, terima kasih sudah bergabung Bu Dev. Suara Abdi ada nggak Bu? Siap Bapak, terima kasih. Ada suaranya Bu. Jelas Pak. Alhamdulillah. Baik, nanti kita mulai sebentar lagi, 2 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Tunggu teman-teman yang lain nanti bergabung. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Waalaikumsalam. Pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung memenuhi undangan kami untuk kegiatan sharing dan diskusi tentang budaya positif. Barangkali sebagai pendahuluan perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari salah satu tugas modul 1.4, di mana di dalam aksi nyata itu setiap CGP harus melakukan sharing tentang konsep-konsep yang terdapat di dalam modul 1.4. Nah, barangkali hasil pertemuan ini nanti akan diupload di channel YouTube, kemudian akan dijadikan sebagai salah satu bentuk aksi nyata dalam kegiatan modul 1.4. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, mari kita buka kegiatan meeting ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk melakukan share screen ya Bapak Ibu. Tentang budaya positif, Bapak Ibu, teman-teman CGP barangkali sudah sangat familiar dengan materi ini ya. Dari mulai 1.1 sampai berapa tuh, 1.9 ya, 9 tentang koneksi antar materi. Tapi mudah-mudahan ini bisa jadi bahan untuk kita sebagai tambahan informasi barangkali, atau memperkuat pemahaman Bapak Ibu tentang konsep budaya positif ini. Nah, yang dibahas di sini adalah yang pertama tentang perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Kemudian yang kedua, arti disiplin dan motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, ini konsep-konsep yang terdapat di dalam modul 1.4 tentang budaya positif Bapak Ibu ya. Kemudian berkaitan dengan budaya positif ini, kita semua telah mengetahui bahwa Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, itu mempunyai pemikiran-pemikiran yang sangat cemerlang berkaitan dengan filsafat pendidikan, kemudian konsep pendidikan. Nah, salah satunya adalah konsep beliau tentang budaya positif atau ekosistem positif. Beliau mengatakan kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuh padi itu, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, pendidikan diumpamakan sebagai proses atau kegiatan menanam padi, di mana kita ketahui bahwa dalam dunia pendidikan juga banyak fenomena atau kejadian-kejadian, baik itu yang mempengaruhi langsung, yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif terhadap proses berjalannya pendidikan tersebut. Nah, kita sebagai pendidik hanya bertugas sebagai penuntun ya, hanya menuntun, membimbing, mengarahkan, kemudian mengantisipasi ketika ada gangguan atau hal-hal yang mengakibatkan terhambatnya proses kegiatan pembelajaran atau pendidikan di sekolah kita. Selanjutnya, ini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Barangkali selama ini kita memahami bahwa kita sebagai seorang guru memiliki kekuasaan yang dominan terhadap peserta didik ya. Dan ternyata menurut teori psikologi itu adalah sebuah ilusi atau disebut juga dengan ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi pertama adalah ilusi guru mengontrol murid.
Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ilusi-ilusi ini selama ini barangkali kita lakukan sebagai seorang pendidik di sekolah ya. Yang mudah-mudahan dengan pengetahuan ini, barangkali pengetahuan baru, kita bisa mengubah ilusi kontrol kita terhadap murid menjadi sebuah budaya positif. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Pertanyaannya adalah, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, dalam teori stimulus respon, kita akan melihat beberapa perbedaan dengan teori kontrol. Yang pertama, pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian yang ada dalam teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pada stimulus respon kita berperan sebagai pemaksa nih, mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, memaksa orang lain mempunyai pikiran atau pandangan sama dengan kita. Jadi fokusnya diri kita, bukan orang lain. Sementara pada teori kontrol kita hanya berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Jadi kita hanya mengarahkan atau membimbing orang tersebut, karena pada prinsipnya dalam teori kontrol semua hal itu kembali kepada diri masing-masing ya. Bahkan diri kita merupakan manajer atau pemimpin terhadap apa yang kita lakukan, bukan orang lain. Lalu stimulus respon yang kedua itu mengatakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Apakah itu perilaku baik maupun perilaku buruk. Nanti kita akan bahas lebih detail pada saat pembahasan teori kebutuhan dan teori kontrol ya. Yang ketiga, pada stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Pemahaman seperti itu. Sementara pada teori kontrol hanya Anda atau saya yang bisa mengontrol diri sendiri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Sementara pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita berinteraksi dengan siapapun, terutama dengan peserta didik, ketika kita ingin peserta didik melakukan sesuatu, maka kita akan berupaya dengan berbagai cara. Salah satunya dengan cara membujuk, cara halus ya. Tetapi ketika cara itu tidak berhasil, maka kemudian akan naik ke level berikutnya dalam bentuk paksaan. Karena tidak berhasil membujuk, jadi dipaksa ya. Sementara pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini lebih dominan kepada kesepakatan ya, bukan paksaan. Yang terakhir, model berpikir menang kalah pada stimulus respon. Sebagai pengontrol kita akan merasa menang dan orang lain yang dikontrol merasa kalah. Sementara pada teori kontrol, model berpikirnya menang-menang atau win-win solution. Tidak ada yang kalah di sini. Kemudian apa makna disiplin? Bapak Ibu barangkali sering mendengar istilah disiplin karena sangat akrab dengan dunia pendidikan ya. Kita sering memahami disiplin sebagai sebuah tanggung jawab atau kewajiban. Ternyata kalau dilihat dari bahasa Latin, disiplin itu artinya adalah belajar ya. Bukan aturan atau tata tertib. Ini makna asal katanya berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato, para filsuf pada zaman baheula di Yunani ya, zaman dulu. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Nah, ini kembali kepada potensi yang terdapat pada setiap pribadi, bahwa disiplin itu akan membuat orang menggali potensinya, bukan karena pengaruh orang lain. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sesuatu yang dilakukan seseorang atau lembaga pada orang lain
untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Dalam teori motivasi itu ada 3 hal mendasar yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, pertanyaan besarnya adalah motivasi eksternal. Yang pertama itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu pertanyaannya ya. Jadi motivasi pertama yang eksternal, pertanyaan besarnya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi berkaitan dengan upaya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, masih motivasi eksternal yang sifatnya dari luar. Pertanyaan besarnya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Atau yang kapuji ya, muka 2. Orang-orang yang ingin dipuji ya. Setiap melakukan apapun atau sesuatu, dia dasarnya hanya ingin pujian atau penghargaan. Karena pujian itu bagian dari penghargaan juga ya. Nah, yang ketiga adalah motivasi yang kita harapkan berkembang pada diri kita dan murid atau peserta didik, yaitu motivasi internal. Ini tujuannya dengan disiplin positif. Pertanyaan besar pada motivasi internal adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Itu motivasinya. Pertanyaan besarnya adalah saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu motivasi internal ini diharapkan dimiliki oleh kita sebagai pendidik, juga nanti akan menular kepada peserta didik kita ya. Selanjutnya pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang konsep merdeka. Karena budaya positif atau disiplin positif itu berkaitan erat dengan konsep merdeka atau kemerdekaan yang dimiliki seseorang. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Dalam bahasa agama, setiap orang adalah pemimpin terhadap dirinya sendiri, gitu ya. Jadi tidak ada yang bisa memerintah diri kita selain diri kita sendiri. Tidak ada yang tahu diri kita maunya apa, inginnya apa yang buat kita bahagia selain diri kita sendiri, bukan orang lain, ya. Kalau kita buat diagram tentang budaya positif, maka di dalamnya kalau dalam fisik kimia ya, ada yang disebut dengan konfigurasi elektron. Di situ ada budaya positif, kemudian lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Budaya positif di dalamnya terdapat lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terbentuk karena adanya keyakinan kelas, dan keyakinan kelas di dalamnya menganut kesepakatan atau peraturan kelas yang sifatnya universal atau kebajikan universal. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu pertanyaannya. Pertanyaan kemudian adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, contohnya nih ya. Bila mengendarai kendaraan roda 2 misalnya nih. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Lalu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi motivasi internal itu lebih efektif akan merubah seseorang dalam melaksanakan sebuah keyakinan atau aturan ya. Di sini tidak ada paksaan, tidak ada juga upaya untuk mengubah diri seseorang, tetapi kembali kepada keyakinan setiap pribadi sejauh mana peraturan itu baik untuk dirinya.
dan juga orang sekitarnya. Ini contoh-contoh kesepakatan kelas, misalnya kami guru dan murid saling menyayangi. Saling menyayangi adalah konsep kebajikan universal ya. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Semangat belajar juga dikaitkan dengan salah satu kebajikan universal ya. Yang ketiga atau C, kami murid yang peduli dengan teman-teman, itu kepedulian. Berkaitan dengan toleransi, kemudian menghargai dan menghormati orang lain. Nah, ini ada beberapa contoh yang mungkin sering terjadi di lingkungan sekolah kita. Ada peraturan, ada keyakinan kelas ya, atau nilai kebajikan yang dituju dalam peraturan tersebut. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini berkaitan dengan kebajikan yang ditujunya adalah tanggung jawab ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini kebajikannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Karena ketika kita tidak mau diganggu, maka orang lain pun pasti tidak mau diganggu seperti kita. Atau dengan bahasa lainnya disebut dengan kemampuan untuk bisa berempati dengan orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Lalu dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya atau kebajikan universalnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Kebajikan universalnya adalah menghormati orang lain dan kesabaran. Lalu gunakan masker. Ini berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, berkaitan dengan keselamatan dan keamanan. Nah, keyakinan-keyakinan kelas inilah yang harus dimiliki oleh setiap individu ya, baik peserta didik maupun pendidik itu sendiri. Ketika keyakinan kelas ini atau kebajikan universal ini telah mengakar dalam setiap pribadi peserta didik atau pendidik, maka proses pembentukan budaya positif itu pasti akan dapat dilakukan. Kemudian ada istilah lain yang disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Ketika kita memberikan penghargaan, awalnya kita beranggapan bahwa penghargaan itu bukan sebagai suatu hukuman, dan ternyata penghargaan adalah bentuk lain dari hukuman. Nah, kita lihat apa sih namanya pengaruh dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Dalam jangka pendek dan jangka panjang, misalnya seseorang yang mendapat ranking di kelasnya misalnya, itu akan merasa bangga, merasa bahwa dia orang yang paling berhasil atau sukses. Sementara teman atau anak yang lainnya yang tidak mendapat ranking, dia merasa dihukum secara tidak langsung karena dia tidak bisa menjadi yang terbaik. Bahkan mungkin dia beranggapan bahwa dia tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri, bahkan orang lain. Nah, dalam jangka panjang hal seperti itu diharapkan tidak terjadi pada peserta didik kita. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara sanksi atau konsekuensi sesuatu harus terjadi tetapi tidak menyakitkan, gitu ya. Lalu membuat anak sakit. Kalau hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun hati atau mentalnya untuk jangka waktu lama. Kemudian untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek ya. Nah, kaitannya dengan membuat anak sakit hati baik secara fisik maupun mental, kadang-kadang kita sering menyakiti anak secara fisik maupun verbal ya. Mungkin yang verbal itulah yang mengakibatkan sakit hati anak dalam jangka waktu lama. Secara psikologis mereka merasa tersakiti. Lalu anak membenci kedisiplinan. Itu pada hukuman tuh.
Sementara pada sanksi, anak menghargai disiplin. Lalu hukuman itu sifatnya paksaan, sementara sanksi itu stimulus dan tanggapan atau respon. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sementara sanksi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu konsep diri yang buruk pada hukuman itu, sementara pada sanksi konsep diri yang baik. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ketika hukuman sering dilakukan, maka anak akan berusaha untuk menghindari hukuman tersebut dengan cara berbohong misalnya. Nah, di situ dia sudah menyembunyikan kesalahan dan dalam jangka waktu panjang sangat tidak baik untuk perkembangan psikologisnya. Sementara pada sanksi atau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, pada hukuman, itu anak akan marah, kemudian rasa bersalahnya tumbuh, lalu merasa dipermalukan dan merasa tak dihargai. Sementara pada sanksi atau konsekuensi, hanya kehilangan hak karena dia melanggar peraturan atau konsekuensi, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara ya, bukan dalam jangka waktu yang lama atau jangka panjang. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Dalam teori psikologi ini ada 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh seorang pendidik, kita sebagai guru. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Lalu yang ketiga, yang berperan sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu bisa mengamati dari tabel ini bagaimana karakteristik setiap posisi kontrol. Nah, yang diharapkan dapat dimiliki oleh seorang pendidik adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Kenapa begitu? Karena dalam posisi kontrol sebagai seorang manajer, maka seorang guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ada upaya untuk menggali informasi dari peserta didik, tidak hanya memaksa tetapi juga mencoba mengarahkan atau membimbing dengan pertanyaan-pertanyaannya itu. Kemudian intonasi bicara atau nada bicara juga lemah lembut ya. Tidak dengan intonasi tinggi atau marah-marah. Ketika mengajukan pertanyaan ini misalnya. Lalu menguatkan pribadi atau peserta didik yang gagal atau bermasalah. Yang ketiga, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Seorang manajer akan mengajak peserta didik yang bermasalah tersebut membayangkan bagaimana dia akan hidup di masa depan dalam dunia yang berkualitas sesuai dengan apa yang dia harapkan, sesuai dengan keyakinan yang mereka miliki gitu ya. Lalu bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ini berkaitan dengan upaya untuk mencari solusi. Seorang anak yang bermasalah itu dalam keadaan dia kehilangan salah satu kebutuhan dirinya tidak terpenuhi ya. Nanti kita akan bahas teori kebutuhan manusia. Nah, ketika salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi, maka akan terjadi mereka akan melakukan kesalahan. Nah, kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali pemahaman mereka tentang diri mereka sendiri. Misalnya, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ya. Terakhir, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Berkaitan dengan proses evaluasi, melihat apa yang telah dia lakukan, kesalahannya seperti apa, kemudian bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut supaya di masa depan tidak terulang lagi. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Teman-teman pasti mengetahui ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survive. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Jika peserta didik kita atau murid kita sedang ada dalam masalah atau melakukan kesalahan, itu dipastikan bahwa salah satu kebutuhan dasar yang 5 ini, atau mungkin
2 atau 3 kebutuhan tidak mereka dapatkan. Nah, tugas kita sebagai seorang pendidik adalah bagaimana menggali informasi tersebut, bagaimana membimbing mengarahkan peserta didik tersebut supaya kebutuhan dasarnya terpenuhi ya. Tentu saja hal ini bisa dilakukan dengan kerjasama antara berbagai pihak, baik itu guru BK misalnya atau kepala sekolah, juga dengan orang tua siswa yang bersangkutan. Kita tidak bisa sendirian ya, harus ada kolaborasi atau kerjasama dengan pihak-pihak lain. Nah, yang terakhirnya apa itu restitusi? Definisi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi upaya memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik. Ini menurut dosen tahun 2004. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki diri. Lalu memperbaiki hubungan jika kesalahan tersebut berhubungan dengan orang lain, teman, saudara, atau bahkan guru sendiri ya. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ketika ada anak yang bermasalah, maka kita berupaya untuk menawarkan proses restitusi ini. Apakah kalian mau untuk memperbaiki kesalahan? Misalnya begitu ya. Kalau mau, nanti Bapak akan membantu kamu untuk mencari solusi permasalahan kamu misalnya. Biasanya anak pasti mau ya, walaupun nggak dipaksa. Kita hanya menawarkan saja. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak yang bersangkutan. Lalu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mencari tindakan. Kenapa misalnya dia tidak masuk kelas? Kebutuhan dasar apa yang tidak dia penuhi? Kenapa dia sering bolos? Kenapa dia sering berbohong misalnya? Nah, itu akan tergali ketika kita mencoba berdiskusi dengan murid tersebut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Menurut para ahli psikologi, ini adalah salah satu cara yang paling baik untuk mengatasi permasalahan. Lalu restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter itu adalah sesuatu yang telah melekat pada diri setiap individu ya. Karakter atau sifat. Dan karakter itulah yang memunculkan tindakan. Apakah tindakan yang baik atau tindakan yang buruk. Nah, karakter pada umumnya adalah berkaitan dengan sifat baik yang dimiliki oleh setiap orang. Pada dasarnya adalah baik. Tetapi karena faktor lingkungan misalnya, atau bahkan mungkin faktor internal sendiri dari anak sendiri, dia melakukan tindakan yang melanggar peraturan atau bisa membahayakan diri dan lingkungannya. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, ya, mencari permasalahan dari segala, mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Yang kesembilan, kepotong nih ya. Restitusi mencoba mengembalikan anak kepada komunitas atau kelompoknya. Tadi kan disampaikan di awal, ketika anak melanggar peraturan, maka kita berupaya untuk membimbing dia menemukan akar permasalahannya, lalu mencari solusi permasalahannya, lalu kemudian kita mengembalikan anak tersebut ke dalam kelompoknya dengan cara berpikir baru atau dengan perilaku yang baru yang sesuai dengan kebajikan universal, itu ya. Ini ada segitiga restitusi nih yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan analisis kasus atau menyelesaikan sebuah kasus. Yang paling dasar, yang paling bawah itu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, manusiawi ya. Semua orang, siapapun pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu karena semua orang pernah melakukan kesalahan, maka kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kita mencoba menstabilkan identitas anak yang melakukan kesalahan tersebut. Lalu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita gali sebanyak mungkin alasan apa yang mendasari anak melakukan kesalahan. Misalnya membolos atau tidak mau mengerjakan tugas,
atau tidak mau masuk pelajaran tertentu ya. Lalu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita mencoba menggali dalam diri anak supaya dia bisa menemukan solusi atau penyelesaian terhadap permasalahannya sendiri. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dikembalikan kepada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau kebajikan universal yang dipahami oleh anak tersebut. Misalnya saling menghormati, saling menghargai, kejujuran, kesehatan, keselamatan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Pertanyaan ini disampaikan supaya anak berpikir tentang dirinya dan masa depan yang dia inginkan. Tentu saja kita berharap bahwa dia menginginkan sesuatu yang baik ya. Sepertinya semua orang menginginkan masa depan yang baik, yang lebih baik dari hari ini. Normalnya begitu ya, tidak ada yang ingin masa depannya lebih buruk atau masa depan yang suram. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengarahkan anak tersebut untuk menemukan bayangan tentang masa depan dia di dunia yang lebih baik. Nah, demikian Bapak Ibu sharing materi atau konsep tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa lebih memperjelas pemahaman kita tentang bagaimana kita seharusnya berlaku, bersikap sebagai seorang pendidik dalam menumbuh kembangkan sikap percaya diri pada anak, atau pada titik tertentu kita ingin menciptakan suasana yang membuat anak nyaman, aman untuk belajar, sehingga terbentuk ekosistem pembelajaran yang mengarah kepada profil pelajar Pancasila, juga mengarah kepada semangat merdeka belajar yang sama-sama kita harapkan. Demikian Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab silakan Bapak Ibu tik di kolom komentar, kolom chat, atau bisa mengangkat tangan atau raise hand. Waktu kita itu 13 menit lagi. Oh ya, terima kasih Bu. Sukses selalu buat Ibu juga ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain pun bisa melakukan sharing seperti ini, dan tentu saja bisa membuat orang lain atau teman-teman pendidik mempunyai paradigma baru terutama tentang stimulus respon lawan teori kontrol. Juga tentang konsep-konsep yang lain ya, disiplin, motivasi perilaku, keyakinan kelas, dan lain-lain. Oh, Bu Desi, mangga Bu, silakan Bu, dibuka mikrofonnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dadang, hatur nuhun, luar biasa pemaparan materinya. Ada yang mau ditanyakan, yang menggelitik hati saya ini ya. Ini mengenai pelaksanaan atau penumbuhan budaya positif di sekolah. Itu mana yang harus didahulukan ya? Antara misalnya guru berbenah diri, menyatukan konsep mengenai budaya positif di sekolah, atau misalnya harus langsung aksi saja gitu. Meskipun pemahaman kita masih terbata-bata seperti itu. Belajar dalam istilah learning by doing begitu ya. Menurut Bapak, pandangan Bapak seperti apa? Terima kasih Pak Dadang. Terima kasih Bu, ada petir di sini Bu. Cedem, angkep. Pertanyaan yang bagus dari Bu Desi. Action langsung ya. Atau kita menunggu kita siap terlebih dahulu guru ya, kaitannya dengan kita sebagai pendidik. Ada beberapa dua hal itu bisa dilakukan tergantung Ibu mengangkat tangan lagi Bu. Mau bertanya lagi Bu Desi? Enggak. Oh, itu Pak kepencet. Kepencet. Apakah kita harus melakukannya sekarang walaupun kita belum paham 100% maksudnya, dan kita belum punya dukungan dari teman-teman guru atau dari sekolah? Atau kita melakukannya nanti setelah
eh, teman-teman pendidik yang lain, bahkan pihak sekolah memberikan dukungannya kepada program ini misalnya. Nah, dua pilihan ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu tergantung situasi dan kondisi Bapak Ibu ya. Yang pertama, situasi pertama, jika kondisi di sekolah Bapak Ibu memungkinkan untuk bisa melaksanakan budaya positif ini, tadi learning by doing sambil jalan, tidak apa-apa. Tapi mungkin hasilnya tidak semaksimal yang kita harapkan ya, karena kita berjalan melakukan proses itu sambil belajar. Artinya kita belum membuat sistem yang kuat untuk melaksanakan konsep budaya positif di sekolah kita. Nah, pilihan yang kedua, kita bangun terlebih dahulu sistemnya. Kita ajak teman-teman guru atau pendidik untuk berkolaborasi dengan kita untuk memiliki visi, misi dan pandangan yang sama dengan kita tentang budaya positif, lalu kemudian menuangkannya dalam sebuah program yang tentu saja program tersebut harus disepakati oleh semua. Jadi menyamakan visi dulu. Nah, saya pikir untuk yang kedua ini perlu waktu ya, perlu proses dan memerlukan energi yang banyak juga, walaupun yang pertama pun sama, tapi mungkin lebih lama yang pertama ya. Nah, untuk memilih yang kedua, kita bisa tadi membangun sistemnya terlebih dahulu supaya lebih kuat, dukungan dari teman-teman guru, teman-teman pendidik, ataupun dukungan dari kepala sekolah. Nah, setelah semuanya siap, sistemnya sudah siap, kemudian baik itu infrastrukturnya misalkan sudah siap, maka kita bisa memulai itu dengan serempak ya, dengan kompak semua komponen sekolah. Kalau yang pertama kan hanya kita saja ya, kita jalan sambil mengajak teman-teman yang lain. Dua-duanya bisa Bu, tergantung mood Ibu saja, Ibu maunya yang mana ya, dan kondisi sekolah juga. Ibu Ana wilujeng gabung, atur nuhun Bu. Ada lagi yang lain Bapak Ibu kita, atau mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain? Bu Neneng, mangga Bu. Bu Neneng. Cukup ya, Bu Desi cukup ya Bu, atau Ibu punya pendapat yang lain silakan. Cek apa paling gak penginten kalau terlalu lama kita bikin sistem mungkin semangat menguap juga gitu ya. Tapi kalau misalnya learning by doing meskipun terbata-bata tapi actionnya nyata gitu ya, seperti itu. Baik. Jadi kalau misalnya saya nanya lagi, Bapak mau milih yang mana gitu? Kalau saya milih dua-duanya Bu. Nggak bisa ya dua-duanya. Kalau saya memilih yang pertama sih sebenarnya ya, kita berupaya untuk membangun sistem dulu. Bisa cepat juga tergantung seberapa kuat kita mengendalikan sistem yang ada di lingkungan kita gitu ya. Ketika kita punya pemetaan terhadap kondisi eksternal, itu kondisi guru, kemudian sekolah, komite dan sebagainya, kita petakan dulu, dan saya pikir nggak akan lama tuh waktu itu pemetaan itu. Lalu kita buat rencana aksi kita, lalu kita eksekusi gitu ya. Seperti menerapkan konsep inquiry apresiatif, apa tuh? Konsep Bagja itu ya. Bisa dipraktekkan juga, tapi ya kembali ke kondisi kita masing-masing di sekolah begitu ya. Kalau kita tidak memiliki bukan kemampuan ya, ya kondisi sekolahnya tidak memungkinkan, begitulah, kemampuan kita terbatas, ya kita tempuh yang pilihan Ibu yang tadi, learning by doing gitu. Yang penting jangan sampai semangatnya menguap, itu ya Bu. Baik, hatur nuhun. Sukses selalu, salam dan bahagia. Amin, hatur nuhun. Cukup Bapak Ibu barangkali ya. Yang lain bisa menyimak atau mungkin bisa menambahkan, bahkan bisa mengoreksi apa yang tadi saya sampaikan. Di sini bebas Bapak Ibu ya, bebas berpendapat. Cukup Bapak Ibu? Nah, kalau cukup kita akhiri saja, sudah jam 9.55. 5 menit lebih awal dari jadwal kita, nggak apa-apa ya.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu, Ibu Desi, Ibu Devi, kemudian Ibu Neneng, Ibu Ratna, Ana Ratna Komala, Ibu Ratna Gumilang, Pak Asep semua ya yang telah bergabung. Itu ada MPLS SMA Pabuaran, admin ya. MPLS bergabung juga. Terima kasih admin sudah memfasilitasi saya untuk menyampaikan sharing tentang budaya positif ini. Sekali lagi terima kasih, kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Devi hatur nuhun Bu.